Fenomena akhir-akhir ini banyak umat Islam diadu domba. Saksikan apa yang telah aku sampaikan, Ka'bah sebagai saksinya, bulan ini sebagai saksinya, hari ini sebagai saksinya. Aku telah menyampaikan apa yang semestinya aku sampaikan. Apakah kalian akan kembali ke masa-masa sesat? Apakah kalian akan kembali ke masa jahiliyah yang dulu kalian saling bertikai, yang dulu kalian saling merampas harta, yang dulu kalian saling membunuh, yang dulu kalian saling menghancurkan harga diri satu dengan yang lain? Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali. Jika kita mempererat tali persaudaraan di antara kita, ini adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena akhir-akhir ini banyak umat Islam diadu domba. Banyak umat Islam satu dengan yang lain saling mencaci. Umat Islam satu dengan yang lain mereka saling membantai. Umat Islam satu dengan yang lain mereka saling menjatuhkan harga diri. Naudzubillah min dzalik. Padahal Tuhan kita sama, Allah. Nabi kita sama, Allah. Kiblat kita sama, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Tetapi fitnah yang terjadi di tengah-tengah kita, umat Islam antara satu dengan yang lain, mereka saling bertikai. Maka kejadian ini marilah kita pahami, marilah kita kenang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu naqas wa kullan naqasu 'alaika min amba'ir rasul man nuthabbitu bihi fu'adak. Ibrah, di dalam cerita-cerita para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad diutus, itu banyak pembelajaran. Nabi Muhammad masih dikatakan oleh Allah, wa kullan naqasu 'alaika min amba'ir rasul, aku sampaikan cerita-cerita tentang nabi, tentang rasul kepadamu wahai Muhammad. Tujuannya nutsabbit bihi fuadak, untuk menguatkan iman, menjadi pencerah yang akan dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada uswah yang lebih afdal daripada yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh perangai yang sangat sempurna. Ini Allah yang mengatakan, bukan manusia atau pejabat manapun. Di dalam diri Rasulullah wajib kita pelajari, wajib kita telaah untuk referensi kehidupan kita. Maka fenomena yang ada di tengah-tengah kita, mari kita segarkan lagi, mari kita telaah lagi, mari kita pikirkan lagi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Fi haji wada', haji yang terakhir yang ditunaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau memerintahkan para sahabat setelah haji wada'. Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat dan seluruh umat yang hadir, saksinya adalah Ka'bah Al-Mukarramah. Ucapan ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, segenap orang-orang yang beriman, diamlah kalian, diam kalian. Maka para sahabat satu dengan yang lain juga mengingatkan, diam, Nabi Muhammad mau berbicara, kalian diam semua. Perhatikan apa yang akan disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ayyaumin hadha, apa hari ini? Mereka tahu, para sahabat ini tahu kalau hari ini adalah 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar, Idul Adha. Mereka tahu, tetapi para sahabat tidak mau mengomentari, tidak mau menjawab. Apa sebab? Khawatir kalau Nabi Muhammad ini mau merubah nama atau ingin menekankan sesuatu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena para sahabat melihat kesempurnaan baginda Nabi Muhammad SAW. Sempurna Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah bertanya, mereka nggak berani menjawab. Maka para sahabat hanya mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang apa hari ini,
Alaisa yaumun nahri? Apakah benar ini adalah nahar, yaumun nahar, Idul Adha? Qalu bala. Para sahabat mengatakan, benar wahai Nabi Muhammad, ini benar. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, ayu syahrin hadha? Apa nama bulan ini? Para sahabat tahu ini bulan Dzulhijjah, tahu. Tapi mereka diam melihat kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu apa hari ini, apa bulan ini. Maka Nabi Muhammad mengatakan, alaisa Dzulhijjah? Apakah ini bukan Dzulhijjah? Qalu bala. Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Iya, benar ya Rasulullah, ini bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ayyuballadin hadza? Apa nama negeri ini? Apa nama kota ini? Para sahabat masih tetap berprasangka kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu apa nama kota ini. Ini menandakan sahabat itu melihat kesempurnaan Rasulullah. Tidak melihat sedikit pun pertanyaan itu atas ketidaktahuan Rasulullah, tetapi melihat sempurnanya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, alaisa baldatul haram? Apakah bukan ini namanya negeri haram, kota haram, baldah Mekah al-Mukarramah? Qalu bala. Benar ya Rasulullah, ini adalah baldatul haram, ini adalah negeri Mekah al-Mukarramah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ini intinya memancing para sahabat untuk mendengarkan apa yang diucapkan Rasulullah dan memastikan mereka menjawab apa yang disampaikan Rasulullah dan mereka merespon, mikir apa yang akan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hurmati yaumikum hadza wa syahrikum hadza wa biladikum hadza. Demi kemuliaan hari kalian ini, demi kemuliaan bulan Dzulhijjah ini, demi kemuliaan tanah haram ini, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun bainakum. Ketahuilah, sesungguhnya nyawa kalian satu dengan yang lain haram untuk dibunuh. Harta kalian satu dengan yang lain haram untuk dirampas. Harga diri kalian antara satu dengan yang lain haram untuk direndahkan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah di saat-saat terpenting. Mari kita pahami lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram kalian saling membunuh. Haram kalian saling mencuri harta satu dengan yang lain. Haram di antara kalian saling menghina, saling menjatuhkan harga diri antara satu dengan yang lain. Nabi Muhammad pun mengatakan, yubalighum syahid minukum ghaib ila yaumul qiyamah. Sampaikan ucapan ini bagi kalian yang hadir, yang menyaksikan ucapanku ini. Sampaikan, terus kumandangkan sampai nanti di hari kiamat. Jangan terputus amanatku yang terakhir ini. Wanti-wanti setiap masa, wanti-wanti setiap umat, jangan sampai melupakan apa yang telah aku ucapkan ini. Penegasan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melihat berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma syahad. Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil melihat ke Ka'bah dan ke langit, mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan apa yang telah aku sampaikan. Ka'bah sebagai saksinya, bulan ini sebagai saksinya, hari ini sebagai saksinya, aku telah menyampaikan apa yang semestinya aku sampaikan. Ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang, mengharamkan antara kita satu dengan yang lain saling membunuh, antara kita satu dengan yang lain saling merampas, antara kita satu dengan yang lain saling mencaci maki, saling menghina, saling menjatuhkan harga diri. Ini yang diwanti-wanti oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai engkau lakukan ini.
Nabi Muhammad mengatakan, ala la tarji'u min ba'di dhulalan ba'dukum riqaban ba'd. Apakah kalian akan kembali ke masa-masa sesat? Apakah kalian akan kembali ke masa jahiliyah yang dulu kalian saling bertikai, yang dulu kalian saling merampas harta, yang dulu kalian saling membunuh, yang dulu kalian saling menghancurkan harga diri satu dengan yang lain? Apakah kalian akan kembali ke zaman-zaman jahiliyah? Maka mereka mengatakan, tidak akan kembali ya Rasulullah. Di zaman-zaman ketika kami saling membunuh, ketika kami saling mencaci, ketika kami saling merusak harga diri antara satu dengan yang lain. Hadis ini wajib kita resapi, bahwa yang paling dibenci oleh baginda Nabi Muhammad SAW jika ada umat saling membunuh, jika ada umat saling mencaci, jika ada umat saling merampas harta antara satu dengan yang lainnya. Ini sangat-sangat menyakiti perasaan Nabi Muhammad SAW. Maka kita lihat yang ada di saat ini, Suriah sampai saat ini, sampai detik ini antar umat Islam saling membunuh. Di Syam sampai detik ini mereka masih saling membunuh. Kita lihat di Libya sampai saat ini umat Islam, Tuhannya sama, nabinya sama, mereka saling membunuh. Dan yang paling ironisnya, setelah membunuh mereka mengatakan Allahu Akbar. Setelah membunuh mengatakan Allahu Akbar. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka berhati-hatilah, hindarkan diri kita dari saling mencaci, hindarkan diri kita saling menjatuhkan harga diri, terutama di medsos, di media sosial. Jangan sampai kita untuk membuka aib satu dengan yang lain. Jangan sampai kita menjatuhkan harga diri antara satu dengan yang lain. Hindari hal-hal yang menyebabkan keretakan ukhuwah umat Nabi Muhammad SAW.